Pengertian pajak penghasilan pasal 21 itu adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Nah, pasal 21 ini merupakan salah satu jenis pajak yang dipotong langsung oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan atau biasanya kita sebut sebagai pemotong pajak dan kemudian akan disetorkan ke kas negara. Cakupan dari pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, tunjangan, bonus, THR, uang lembur, dan bentuk penghasilan rutin lainnya. Yang kedua, itu ada penghasilan dari kegiatan, seperti hadiah atau penghargaan dari lomba, seminar, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan penghasilan. Lalu ada penghasilan dari jasa, itu seperti honorium, fee, komisi, dan imbalan lainnya atas jasa yang diberikan. Yang terakhir itu merupakan penghasilan pensiunan, seperti uang pensiun bulanan, uang tunjangan hari tua, dan manfaat pensiun lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek PPh pasal 21. Definisi subjek PPh pasal 21 adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun kewajiban setiap subjek pajak dalam membayar dan melaporkan pajak berbeda-beda. Begitu pula dengan hak-hak yang diperolehnya. Jenis subjek PPh. Pertama-tama itu ada subjek pajak penghasilan orang pribadi, subjek pajak penghasilan badan, subjek pajak penghasilan warisan, dan subjek pajak penghasilan badan usaha tetap. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang objek. Definisi objek PPh pasal 21 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun. Maka jika berkenaan dengan PPh pasal 21, objek pajak penghasilan PPh 21 merupakan semua jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 21. Jenis objek PPh. Pertama-tama itu ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan yang terakhir itu ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif PPh 21. Tarif PPh 21 dikenakan secara progresif, artinya makin tinggi penghasilan, makin tinggi tarifnya. Tarif dimulai dari 5% dan naik bertahap untuk penghasilan lebih tinggi. Penghasilan tahunan sampai 60 juta rupiah dikenai tarif 5%. Penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenai tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenai tarif 30%. Jika lebih dari 5 miliar per tahun dikenai tarif 35%. Selanjutnya adalah cara menghitung PPh 21. Pertama adalah hitung penghasilan bruto tahunan. Jumlahkan seluruh penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lainnya selama 1 tahun. Kedua adalah kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Ketiga adalah dapatkan penghasilan neto. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Keempat adalah kurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kelima adalah hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Dan yang terakhir adalah terapkan tarif pajak. Selanjutnya, saya Janis akan menjelaskan mengenai pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Pemberi kerja di sini dimaksud sebagai pemberi kerja orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk imbalan dalam bentuk natura sehubungan dengan pekerjaan. Adapun alur pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 oleh pemberi kerja adalah: yang pertama, melakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Yang kedua, membuat bukti potong PPh pasal 21 melalui aplikasi ISPT PPh pasal 21. Yang ketiga, melakukan penyetoran PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 41112100. Penyetoran tersebut dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan SPT masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di laman pajak.go.id, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tommy adalah seseorang yang bekerja di suatu universitas terbuka dengan gaji bulanan yang ia terima adalah sebesar 6 juta. Ia juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Status Tommy saat ini adalah sudah menikah namun belum mempunyai anak.
Lalu bagaimana cara untuk menghitung PPh 21 yang akan dibayarkan oleh Tommy? Oke, caranya adalah kan sudah diketahui bahwasanya gaji yang diterima Tommy setiap bulan adalah 6 juta. 6 juta tersebut harus dikurangi dengan biaya-biaya pengurang lainnya seperti biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah 5% dikalikan dengan 6 juta menghasilkan 300.000. Lalu harus dikurangi lagi dengan iuran pensiun yang ia bayar setiap bulan sebesar 100.000. Berarti penghasilan neto sebulannya adalah 6 juta dikurangi dengan 400.000 menghasilkan 5.600.000. Lalu untuk penghasilan neto setahunnya adalah 5.600.000 dikalikan dengan 12 bulan menghasilkan 7.200.000. Lalu karena Tommy ini termasuk dalam kategori kanal yang dimana artinya sudah kawin namun belum mempunyai anak. Maka cara untuk menghitung PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4.500.000 berarti 67.200.000 dikurangi dengan 58.500.000 menghasilkan 8.700.000 rupiah. PPh 21 per bulan yang akan dibayarkan Tommy adalah 5% dikalikan dengan 8.700.000 menghasilkan 435.000. Untuk mendapatkan hitungan per bulannya, berarti 435.000 ini kita bagikan dengan 12 bulan, kan 36.250.000 rupiah.